Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 35 dengan tema Mixing Agitation dengan subtema Grass Granula Solid, perancangan alat proses, akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami dengan dosen pengampu Dr. Haja Leili Nurul Komaria STMT. Adapun data anggota kami, Ahmad Haris Alfaiz, Kadek Pralianita, dan saya sendiri Mentari Dian Aryani. Selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan. Baiklah, untuk topik pembahasan yang pertama adalah fluidization, di mana definisinya adalah suatu proses di mana zat padat diperlakukan seperti fluida. Proses ini dilakukan dengan cara mengkontakkan zat padat dengan fluida yang memiliki laju alir yang tinggi, di mana semakin tinggi laju alir maka zat padat dapat terangkat atau mengalir mengikuti fluida. Selanjutnya adalah proses kerja. Zat padat di dalam suatu kolom dialiri dengan fluida dengan kecepatan tinggi dari bagian bawah. Semula zat padat yang belum dialiri dengan fluida akan berkumpul di bagian bawah kolom. Kemudian ketika dialiri dengan fluida berkecepatan tinggi, zat padat akan ikut terangkat ke atas yang menyebabkan zat padat akan ikut mengalir seperti fluida. Untuk faktor yang mempengaruhi adalah laju alir fluida dan jenis fluida, diameter partikel dan bentuk partikel, jenis dan densitas partikel, porositas unggun, distribusi aliran, bentuk kolom, diameter kolom, dan tinggi unggun. Untuk skemanya itu seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya kita masuk ke pneumatic conveying. Jadi, pneumatic conveying itu adalah suatu alat yang menggunakan transportasi berfungsi memindahkan partikel padat dalam suatu aliran fluida. Lalu juga ini digunakan untuk material kering yang bergerak bebas di dalam pipa. Material yang diangkut harus berbentuk serbuk halus dan ringan agar kompresi gas padat dan halus. Selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja. Mengumpulkan material halus seperti pasir halus, tepung, dan material keras seperti abu dan semen. Padatan yang tertangkap dalam silikon memisahkan diri dari aliran fluida. Dalam dunia industri, pneumatik ini digunakan dalam suatu materi kecil yang dapat bergerak dalam suatu campuran dalam pipa berdampingan dengan sikluan yang memisahkan campuran padat dan gas. Lalu skemanya itu ada digambar sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya itu drying. Drying merupakan suatu proses pengurangan kandungan air pada suatu material padat atau granular dengan menggunakan panas untuk menguapkan air, sehingga kandungan air dikurangi sampai suatu nilai rendah dan didapatkan produk dengan mutu yang diinginkan. Kemudian prinsip kerja dari drying itu sendiri merupakan dasar dari proses pengeringan adalah terjadinya penguapan air ke udara yang dibawa oleh udara panas. Jika kecepatan udara panas ditingkatkan, maka kecepatan pengeringan juga akan meningkat, sehingga proses pengeringan berlangsung lebih cepat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengeringan adalah yang pertama itu sifat fisik material, yang kedua itu sifat kimia material, kemudian yang ketiga itu proses perpindahan panas, kemudian ada besar temperatur dan jumlah kadar air dalam material. Kemudian itu ada alat yang digunakan dalam proses drying atau pengeringan itu diantaranya adalah pneumatic dryer dan fluidized bed dryer. Ya, selanjutnya adalah contoh soal. Untuk soalnya sendiri adalah pneumatic transfer line memiliki 300 feet pipa lurus, 2 radius elbow dan lift 50 feet. 2 storage cyclone di penerimaan akhir, densitas dari solid adalah 125 lb per shaft, ditransfer dengan laju alir massa sebesar 10 ton per jam. Dan laju alir udara di situ sebesar 5.000 feet per menit. Kondisi inlet adalah 27 PSIA dan 100 derajat Fahrenheit. Diameter line conveyor tersebut adalah sebesar 0,4206 feet. Tentukan total daya friksi yang dihasilkan alat tersebut. Untuk jawabannya adalah laju alir massa padatan didapatkan 5,56 lb per second. Untuk laju alir massa udara didapatkan 0,86860 lb per second. Untuk kecepatan linear udara didapatkan 45,37 ft per second. Kemudian asumsikan kecepatan udara dan padatan sama, maka radius dari elbow adalah 12 D. Untuk LC sama dengan
702. Untuk daya friksi yang disebabkan oleh udara didapatkan 461,41314 lbf per sekon. Untuk daya solid yang diambil koefisien Fs sama dengan 1 diasumsikan tidak ada, maka didapatkan Ws sama dengan 3242,5 Ft lbf per second. Maka total daya friksi yang ada pada alat adalah 3703,814 Ft lbf per second. Lalu, selanjutnya ini adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Video. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.